Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra Ramadan shahran mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadratil makarimin, para asatidzah terkhusus TKM Masjid An-Namal PP Jam Sostek yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shaimin was shaimat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki di fase ketiga. Tepatnya tanggal 21 Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian, mari kita berdoa baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita sehat lahir batin. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil lana wa liwalidayna. Hadirin sekalian, bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala firman dalam sebuah hadis qudsi kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini wala yadurruhum dhulmatani. Wahai Adam, aku akan memberikan kemuliaan kepada umatnya Muhammad dengan dua cahaya. Kaila yadurruhum dhulmatani, niscaya dengan dua cahaya ini umatnya Muhammad Rasulullah tidak akan mengalami kegelapan. Di dua kegelapan, antaranya kegelapan di alam kubur dan kegelapan nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi Musa bertanya, Ma nuraini ya Rabbi, apa yang kau maksud dua cahaya yang akan kau berikan kepada umatnya Muhammad? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua cahaya yang aku berikan kepada umatnya Muhammad, nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya yang pertama adalah cahaya Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Tidak ada di zaman para nabi dan rasul kewajiban ibadah puasa yang hanya diberikan kepada umatnya Rasulullah SAW, yaitu di bulan Ramadan. Berbeda ibadah puasanya para nabi dan rasul dengan umatnya Rasulullah. Dalam Al-Quran yang masyhur kita sudah hafal dan di antara kita sudah memahaminya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan pada puasa ini kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berbeda puasanya. Makanya dalam surat Al-Baqarah ini tambahan atau lanjutan ayatnya ayyaman ma'dudat. Waktunya telah ditetapkan, ditentukan. Waktunya dibatasi. Nabi Adam melaksanakan ibadah puasa. Dalam satu riwayat Nabi Adam ketika diturunkan ke langit dunia, badannya hangus. Tapi Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu 3 hari di pertengahan bulan. Tanggal 13, 14, 15 yang kita kenal dengan puasa atau shaumul bid, shaumul ayyamul bid. Pada saat Nabi Adam puasa, 1/3 bagian badannya putih lagi. Sampai 3 hari, maka 3/3 seluruh badannya putih lagi. Tapi puasanya setiap 3 hari dalam pertengahan bulan ini dilaksanakan sepanjang tahun. Kira-kira kalau kita sepanjang tahun gimana ya? Walaupun 3 hari dalam pertengahan bulan, tapi sepanjang tahun. Nabi Daud alaihissalam juga puasa. Bahkan puasa Nabi Daud masyhur sampai sekarang, banyak yang melaksanakan puasa Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu puasanya luar biasa. Berbeda dengan kita. Puasanya Nabi Daud hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Tapi puasanya Nabi Daud ini yang selang-seling selama 1 tahun. Setahun gitu selang-seling. Kalau kita selang-seling begitu gimana? Hari ini kita puasa, besok teman kita enggak puasa. Akhirnya apa? Banyak godaan, mokel bareng, akhirnya buka puasanya bareng, kacau. Kemudian apa lagi? Nabi Musa juga berpuasa ketika beliau di Bukit Sinai menerima wahyu, beliau berpuasa. Nabi Nuh puasa 40 hari. 40 malam, Masya Allah. Semua Nabi dan Rasul puasa, tapi hanya umatnya Rasulullah yang diwajibkan di bulan Ramadan dan waktunya hanya 1 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai dalam satu riwayat juga malaikat Jibril pernah berjumpa dengan Rasulullah menyampaikan, ya Muhammad, seandainya Allah takdirkan aku untuk memilih jika dijadikan sebagai manusia, maka aku ingin menjadi umatmu ya Muhammad. Rasulullah menyampaikan, ya Jibril, kenapa enggak menjadi umatnya Nabi Adam saja? Karena julukan beliau Abal Bashar, bapaknya manusia. Enggak Muhammad, tetap engkau yang aku pilih. Tidak menjadi umatnya Nabi Musa, sang kalimullah. Tidak, ya Rasulullah. Tidak menjadi umatnya Ibrahim, sang Khalilur Rahman. Tidak, ya Rasulullah. Tidak menjadi umatnya Isa, Ruhullah. Tidak, ya Muhammad. Kenapa kau tetap menjadi umatku, ya Jibril? Kata malaikat Jibril, karena sesungguhnya engkau dan umatmu mendapat hadiah yang istimewa dari Allah, yaitu dengan adanya Ramadan. Masya Allah. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, lau ta'lamu ummati Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu akan istimewanya bulan Ramadan, niscaya dalam 1 tahun setiap bulan Ramadan semua. Kenapa namanya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena kebaikan-kebaikan terkandung di dalamnya. Wa ta'atun makbulatun. Ibadah kita diterima sama Allah. Masya Allah. Ibadah puasa ini luar biasa.
Dulu sahabat puasanya gitu, dari terbit fajar sampai maghrib lanjut puasa lagi, habis isya puasa lagi. Masya Allah. Terus sahabat ada yang mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau gini caranya puasa repot, iman sih kuat. Si Imin maksudnya setiap kita punya hak, setiap orang punya hak. Kalau puasanya habis maghrib berarti sesaat buka langsung puasa lagi. Makanya di zaman Rasul ada namanya puasa wisol, puasanya terus berlanjut, habis buka langsung puasa lagi. Diharamkan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kularang kepada kalian, kuharamkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa wisol. Karena aku pernah mencontohkan puasa seperti itu karena aku mampu melaksanakannya. Beda pada diri kalian. Tapi alhamdulillah kita puasanya habis maghrib bebas. Semuanya bisa kita lakukan. Bisa makan, bisa minum, bahkan bisa bercengkrama dengan suami atau istri. Ini ada yang salah menafsirkan. Ustaz, saya selama bulan puasa nggak pernah, dekat dengan istri, bergaul dengan istri. Loh emang kenapa? Katanya di bulan Ramadan nggak boleh dekat sama istri katanya. Itu selama Ramadan dari terbit fajar sampai terbenam matahari datang waktu maghrib. Selepas itu boleh. Jadi boleh Ustaz? Boleh. Jadi selama ini begitu. Masya Allah. Dia nggak nanya rupanya. Ada ini kejadian. Jadi habis maghrib boleh Ustaz? Boleh. Tapi ntar habis taraweh. Jangan habis maghrib banget. Ntar habis taraweh. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Puasa kita. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena panggilan iman dan mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ibadah yang membedakan dengan umat Rasulullah puasanya. Ada namanya qiyamul lail atau kita dikenal disebut dengan sholat tarawih. Alhamdulillah. Sekarang saya amati masyarakat sudah memahami semuanya. Dulu sensi sekali. Ada yang bilang 20 plus 3 yang benar, yang 8 plus 3 salah. Jadi saling mengklaim. Sekarang saya lihat, kita melihat semuanya, sekarang sudah memahami semuanya. Yang 8 plus 3 bagus, yang 20 plus 3 juga bagus. Yang tidak bagus adalah yang tidak sholat. Ini kadang-kadang dulu masing-masing dai mengeraskan dengan menyampaikan dengan pengeras suara begitu. Yang 20 plus 3 bid'ah neraka. Yang masjid sebelahnya, yang 8 plus 3 bid'ah neraka. Preman lewat depan masjid itu. Alhamdulillah. Yang pada sholat masuk neraka. Mendingan saya kagak sholat. Begitu. Makanya sekarang alhamdulillah. Ustadz yang tadinya 20 diundang ke 8. Sekarang mah ikut. Yang penting semuanya ridho Allah. Bahkan di dalam bulan Ramadan doa yang dianjurkan sering-sering kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ridho dan surgamu, dan aku berlindung kepada murkamu dan juga neraka. Nih ibadah, apalagi sholat jamaah. Alhamdulillah, setiap kajian zuhur patut kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya di Masjid An-Naml ini, di masjid-masjid yang lain. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan ini pada saat saya ngisi kajian, sholat zuhur berjamaah persis seperti sholat Jumat. Alhamdulillah. Sholat zuhur sama seperti sholat Jumat.
penuh. Cuman bedanya nggak pakai khutbah, tapi ada kajian. Tapi hebatnya juga pada duduk dengarkan kajian. Karena dalam sebuah hadis dikatakan man hadara majlis fi Ramadan kataballahu ala qadamin ibad. Akan dicatat oleh Allah siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, Allah akan catatkan setiap langkah kakinya seperti ibadah 1 tahun. Begitu. Masya Allah. Duduk sesaat. Pokoknya luar biasa, pahalanya berlipat. Kemudian apalagi di saat tarawih, ikuti sholat tarawih. Kalau memang tarawihnya ingin 8+3, cari yang 8+3. Kalau ingin yang 20+3, cari yang 20+3. Kenapa? Cari keutamaannya, fadilahnya. Rasulullah menyampaikan man qama ma'al imam hatta yansharib kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawihnya ikut bersama imam sampai dengan selesai, dicatat oleh Allah seperti dia qiyamul lail semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Apalagi malam akhir nih. Nisfu Ramadan zahab. Setengah daripada bulan Ramadan sudah pergi berlalu. Wal akhiru Ramadan zahabun. Dan akhir daripada Ramadan, di 10 malam akhir Ramadan itu adalah emas. Artinya apa? Kita cari keberkahan malam kemuliaan. Rasulullah nganjurin di setiap malam-malam ganjil. Nih, setiap malam ganjil. Ustadz, kalau gitu i'tikafnya malam ganjil doang. Bukan malam ganjil gitu. Maksudnya kita tunggu Lailatul Qadar itu dari malam 10 akhir dari 21 sampai dengan penghujung Ramadan. Amaliyah apa yang dapat kita laksanakan Ustadz? Bisa kita laksanakan sholat tahajud malamnya dengan tidur sejenak, tilawatil Quran, zikir, termasuk dengarkan kajian-kajian. Nah, pada saat itu laksanakanlah munajat doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya tidak mampu untuk melaksanakan i'tikaf karena waktu yang tidak memungkinkan, saya tugas kerja. Mudah. Amalkan amalan-amalan ini di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, kalau kita tidak mampu, benar-benar tidak mampu, pertama bisa kita memperbanyak baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, maka dia seakan-akan telah membaca sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali berarti kita sudah menghatamkan Al-Quran. Tapi walaupun mudah kelihatannya, sulit mengamalkannya. Coba aja. Kelihatannya mudah, Ustaz, gampang itu. Surat Al-Ikhlas sudah hafal di luar kepala. Tapi pas ngamalkannya, sulit. Lupa, keseringan lupa. Kenapa? Karena pahalanya begitu besar. Kalau malam itu kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Allah memberikan pahala bagaikan kita membaca Al-Quran satu kali hatam. Maka pada saat Allah takdirkan Lailatul Qadar, maka kita dapat kemuliaan 83 tahun kita baca surat Al-Ikhlas. Sama dengan 83 kali hatam Quran. Masya Allah. Itu yang pertama, mulianya umat Ramadan. Meskipun kita usianya singkat, tapi amaliyahnya luar biasa banyak. Kemudian apa? Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang sering terlupakan oleh kita, bahkan mungkin kita tidak menyadari. Ada ibadah di Ramadan ini, hukumnya sunnah. Tapi jika dia kerjakan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Yaitu sunnah makan sahur. Jadi makan sahur ini termasuk ibadah. Makan sahur dikatakan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tasahharu fa inna fis sahuri al barakah.
Makanlah kalian sahur, bersahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu mengandung keberkahan. Masya Allah. Berkah ini apa? Ziyadatul khair, menambahkan kebaikan-kebaikan. Walaupun kata Rasulullah, kita sahur hanya seteguk air dengan sebutir kurma, kalau kita niatkan untuk sahur, insya Allah itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ternyata makan sahur itu didoakan oleh para malaikat. Dalam sebuah hadis dikatakan, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal musakhirin. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya mendoakan bagi orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Jadi karena sahur ini didoakan oleh para malaikat, maka mulai saat nanti malam, dini hari, makan sahur, rubah polanya Pak. Pada saat sebelum makan sahur, awali dengan bersuci, berwudu, menggunakan pakaian yang rapi. Kemudian di hidangan meja makan, ajak istri keluarga kita berdoa. Karena itu adalah saatul ijabah. Saat-saat waktu diijabah. Karena pada saat itu Allah beserta para malaikatnya mendoakan kita. Doa kita. Apa diantaranya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Selebihnya doa terserah. Rabbighfirli wali walidayya, boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, juga boleh. Doa apa saja. Bahasa Arabnya nggak hafal saya Ustadz, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Pakai apa saja, boleh. Minta pada saat sahur. Setelah itu baru makan sahur. Masya Allah. Dan yang ketiga, ternyata sahur itu adalah waslun bainas siyamina wa siyam ahlul kitab aklatus sahur, yang membedakan puasanya umat Rasulullah dan umat-umat ahli kitab itu adalah makan sahur. Jadi sunnahnya makan sahur di akhir. Di akhir menjelang waktu subuh, imsak tuh makan sahur. Kenapa? Agar supaya waktu subuhnya tidak tertinggal. Waktu-waktu yang mulia. Kenapa waktu subuh paling mulia? Karena di waktu subuh itu ada dua kemuliaan. Pertama, qobliyah subuh. Salat sunnah qobliyah subuh. Jangan sampai kita tinggalkan. Salat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Kemudian salat subuh apalagi? Man shallal subhi fi jama'atin faka'annama shalla kullal lailah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Masya Allah. Kalau malam itu turun malam qadar atau Lailatul Qadar, maka di saat subuh hatta matla'il fajr, maka kita di waktu subuh itu juga termasuk orang yang beruntung mendapat malam kemuliaan. Tarawih isya'nya kita laksanakan, ba'diyah isya dilaksanakan. Ini ba'diyah jangan ditinggal. Kadang saya memperhatikan, mungkin bapak-bapak juga perhatikan, kadang jamaah sholat tarawih ini ngebut. Habis sholat isya nggak ada lagi ba'diyah isya, langsung sholat tarawih. Padahal hukum daripada sholat ba'diyah isya ini adalah sunnah muakkadah. Apa? Pada saat kita melaksanakan sholat fardu, ya, rawatib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini yang dapat menambal kekurangan-kekurangan ibadah sholat fardu kita. Jika kekurangan sempurnaan ditampal dengan sholat sunnah. Nah, sholat sunnah inilah yang harus kita kerjakan. Ba'da isya, laksanakan dulu 2 rakaat. Sholat ba'diyah, baru laksanakan sholat tarawih. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi fadilahnya. Kemudian wada'awatul mustajabah, doa-doa mustajab. Doa apa saja, Pak? Yang penting doanya baik.
Wa ta'atun maqbulatun, yang ketiga ibadah taatnya. Wa dzunubun maghfuratun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah, luar biasa hanya Ramadan ini. Wal jannatu mustaqatul lahum, dan surga akan rindu kepada kita. Ini tentang Ramadannya. Kemudian i'tikaf. Nah, kalau i'tikaf nggak bisa, Ustadz saya sibuk kerja. Nah, Masjid An-Naml membuka kegiatan i'tikaf sampai akhir, Ustadz ya, sampai akhir. Walaupun i'tikafnya saya nggak bisa secara sempurna, Ustadz, jam 1 pulang, nggak apa-apa, i'tikaf kalong. Jadi sebentar pulang. Yang afdal bermalam semuanya sampai akhir di masjid, tidak melakukan aktivitas. Tapi yang kerja susah, dapat cutinya kadang-kadang susah. Kadang ada yang cuti untuk minta i'tikaf. Jadi dia nggak pulang-pulang ke rumah, di masjid aja. Istrinya yang datang ke masjid, keluarganya bawain pakaiannya, ambilin pakaiannya, begitu. Saya nggak bisa, Ustadz, nggak apa-apa, infak untuk Masjid An-Naml, bayarin orang-orang yang makan sahur dan berbuka puasa di sini. Tanya ustadznya, ada berapa di sini ustadz yang jamaahnya, bayarin, saya yang nanggung bayarnya, gitu. Bapak di rumah dapat pahala seperti orang i'tikaf. Buka puasa, bapak dapat pahalanya seperti orang yang berpuasa. Masya Allah, bayangin tuh, begitu mudahnya. Makanya dalam agama Islam, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Puasanya juga gampang, kita enak. Yang sakit boleh tidak puasa. Yang selama penyakitnya itu menurut medis, jika dia berpuasa mendatangkan kemudaratan, harus dalam medis, uzur syar'i. Kemudian apa lagi? Jika dia berpergian, boleh dia tidak berpuasa, safar. Tapi jaraknya dulu, jangan dari sini ke Bogor, saya safar Ustaz, jadi tidak puasa Ramadan boleh. Jaraknya dulu, jarak tempuh. Tapi perjalanan kita keluar kota, baik itu berkendaraan pribadi ataupun menggunakan kendaraan-kendaraan lain, kalau niatnya, imannya kuat, enak kita laksanakan. Saya kemarin alhamdulillah ke Ponorogo, dari Jakarta ke Ponorogo dengan kendaraan sendiri. Anak-anak saya puasa. Ternyata pada saat kita berkendaraan, bersafar, pergi safar itu dalam keadaan puasa lebih enak. Rasanya lebih enak. Bawa mobil nggak ngantuk. Dan semuanya insya Allah zikirnya bagus. Rehatnya di masjid, kita sholat sejenak, berwudu. Jadi pada saat kita safar dan dimanapun kita berada, saya selalu tekankan, jangan lepas wudu. Jadi pulang misalnya kita habis dari kamar kecil, wudu. Jadi siapa saja, kata Rasulullah, yang ingin diangkat derajatnya, kemudian dihapuskan dosanya, isbabul wudu 'alal makarih. Perbaharui wudu meskipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita habis sholat, habis kamar kecil, wudu. Habis wudu jangan lupa kita menghadap kiblat, doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Siapa yang habis wudu berdoa, Allah bukakan pintu surga yang 8, dan Allah persilahkan mau masuk pintu surga dari yang mana saja. Masya Allah. Wudu, mau tidur wudu. Apalagi baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Yang hafal surat Al-Muluk, baca surat Al-Muluk. Itu akan jadi perisai nanti ketika kita meninggal. Kemudian Al-Quran, baca oleh kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Ramadan ini bacain Quran banyakin. Ustaz, saya belum bisa panjang bacanya banyak-banyak, sedikit aja. 1 ayat boleh, 2 ayat juga boleh. Yang penting kita baca. Jangan sampai pada bulan Ramadan ini kesempatan emas kita lewatkan. Ustaz, saya terbata-bata itu masih bagus.
daripada tidak sama sekali. Kemudian apa hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau bisa dijadikan sebagai wirid, dijadikan seperti kebiasaan hafal membaca surat Al-Ikhlas. Dulu ada sahabat Rasulullah yang bernama Muawiyah bin Muzni. Beliau selalu menghafalkan atau membaca Al-Ikhlas setiap saat. Saat beliau wafat, Allah utus 70.000 malaikat mensolatkan dirinya. Makanya sedikit kecil, ringan kelihatannya, tapi berat untuk dikerjakan. Tapi pahalanya luar biasa. Dan mudah-mudahan momentum Ramadan ini menjadikan Ramadan kita yang terbaik, dan mudah-mudahan predikat kita naik derajatnya dari amanu menjadi tattaqun, dari yang beriman menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka di penghujung ayat la'allahum tashkurun, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian pada siang hari ini. Ada tanya jawab? Enggak ada. Mungkin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, istiqomah kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala kebajikan kepada kita, dan kita dipertemukan di malam qadar, di malam kemuliaan di Ramadan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la 'aiban illa satarta, wa la jahilan illa 'alamta, wa la maridan illa syafaita, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka fiha ridha, wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.